Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan pelajaran sejarah. Pertemuan yang kedua setelah kemarin kita membahas tentang, ada yang ingat tidak? Ayo. Kedatangan bangsa Eropa Barat ke Indonesia. Kan kemarin sudah kita bahas ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, tolong ketua kelas dipimpin doa. Perhatian. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Pak Guru, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan cek dulu ya kehadirannya. Sekarang tanggal 5 ya. Aden Ahmad Salman? Ada. Airah Marahayu? Hadir. Ada yang kelewat tidak? Mesti ada yang kelewat? Oke, alhamdulillah. Sekarang semangat tidak nih hari ini? Semangat. Yakin nih? Yakin. Oke, Bapak tes dulu nih konsentrasinya kalau betul semangat. Kita akan melakukan ice breaking, kesiapan belajar. Perintahnya, ikuti apa yang Bapak katakan. Misalnya Bapak bilang bebek, bebek, ayam, ayam. Bisa ya? Contoh dulu sok. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Oke. Udah? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang dampak kolonialisme imperialisme di Indonesia. Apa tujuan pembelajarannya akan Bapak tampilkan di sini. Nah, set. Dari paling belakang bisa kebaca, Pak? Saya. Nah, ini tujuannya terlalu kecil tulisannya. Coba Yas, kebaca Yas. Yang pertama, boleh dibaca. Apa yang pertama coba tujuan pembelajarannya? Yang pertama, setelah peserta didik menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan kebijakan yang dilakukan oleh dan jelas. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, apa manfaat dari materi ini? Bapak bacakan saja. Yang pertama, membantu memahami masyarakat dan dunia. Nah, kita akan masuk ke kegiatan inti. Ini salah satu contoh bagaimana kita bisa mengenal ABCD. Ini yang akan kita jadikan pertanyaan dasar. Dari mana? Nanti kita jawab. Coba kita akan tampilkan salah satu contoh. Ini pasti hal yang jarang kalian dengar. Kebaca tidak judul lagunya? Oleh penyanyinya? Oke, Sundari Swekoco. Ada yang aneh ya? Kalau ini Swekoco harusnya ini Soendari. Ya harus begitu kan, itu sejarah kan? Nah, kalian bisa membuat kritik hal seperti itu. Bapak tampilkan dulu nih. Nah, Bapak tanyakan, seberapa sering kalian pernah mendengar lagu dengan gaya seperti ini? Nah, Pak, berapa kali, Pak? Ah, ini tahu musik keroncongan. Yang lain tahu tidak ini keroncong? Tuh, ternyata tidak banyak yang tahu ini musik keroncong kecuali Ipal. Beri tepuk tangan untuk Ipal. Nah, keroncong itu dari mana Pak asalnya? Nah, untuk menjawab seperti itu, ini jadi pertanyaan mendasar bagi kita nanti untuk melakukan diskusi kelompok.
Nah, bagaimana cara melakukan diskusi kelompoknya? Bapak akan bagi dulu kelompoknya berdasarkan hitungan ya, biasa kan? Berhitung. Kanan kiri. Kanan boleh. 1 sampai 5, selanjutnya 1 sampai 5 nanti bergabung sesuai dengan nomor urutnya masing-masing. Mulai. Ya. 3. KM bisa tolong bagikan buku paketnya? Ini setiap kelompok 1. Bapak akan bagikan LKPD-nya ya, setiap kelompok 1. Ini kelompok 1 paket. Silakan gunakan internet atau media yang lainnya. LKPD-nya nih. Kalau sudah kalau sudah mendapatkan semuanya, Bapak terangkan dulu. Di sana ada tugas yang harus dikerjakan. Ya, lihat, tolong dibuka yang ini. KPD yang ini. Di sana ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Lalu ada kegiatan mengamati. Nah, ada penjelasannya ya. Nah, yang selanjutnya ada pembuatan peta konsep. Bidangnya bidang apa? Berarti kita bagi saja nih. Kelompok 1 supaya diingat tolong ditulis bidang politik. Dampak di bidang politik ya. Kelompok 1 bidang politik. Kelompok 2 mana? Sebelah sana ya? Itu budaya, dampak di bidang budayanya. Dampak di bidang budaya. Kelompok 3 di bidang sosial, nih yang putra di bidang sosialnya. Lalu kelompok 4, ada yang kelompok 4 Den? Ada yang kelompok 4 di bidang ekonomi Den? Terakhir kelompok 5 di bidang pendidikan. Kalau cukup, kita akan melakukan ini selama 20 menit. Yang nanti selanjutnya kalian akan presentasi. Ada bayangan pendidikan? Ada, Pak. Ada. Ini kita sekolah peninggalan apa nih? Peninggalan Sekolah, kita bersekolah seperti ini. Ada kursi, ada meja, ada gurunya pakai seragam. Kalian pakai seragam, peninggalan apa coba? Belanda. Belanda. Peninggalan kolonial bukan? Ya. Tuh, itu kan sudah ada tuh bekalnya. Yang lainnya tinggal dicari. Ini tadi bidang apa Den? Nah, ekonomi, ada tidak peninggalan dari kolonial tentang ekonomi? Coba. Tentang perdagangan. Perdagangan. Asalnya kita tidak mengenal Tidak mengenal alat tukar. Karena dulu kan kita barter ya. Salah satunya uang. Uang itu salah satu peninggalan dari kolonial Belanda. Baik, Bapak akan cek dulu apakah proyek kalian sudah selesai atau belum. Kelompok 1 sudah maksimal? Udah, Pak. Oke, sudah siap tampil ya. Kelompok 2, oke, sudah selesai? Oke. Kelompok 3? Siap tampil? Kelompok 4? Oke, sudah siap tampil. Terakhir ini kelompok 5 sudah siap tampil ya? Oke, siap. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentang apa? Bidang pendidikan. Boleh silakan. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme dari bidang pendidikan yaitu pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia bisa menjadi tahu perkembangan yang terjadi di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang dampak kolonialisme dalam bidang ekonomi. Di sini saya dan rekan saya mencari 5 poin dalam bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi uang yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah sistem uang. Yang kedua, dalam pengerjaan lahan pertanian penduduk mulai mengenal pinjaman modal, namun mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian. Dan yang ketiga, munculnya sistem perbankan modern ditandai dengan berdirinya The Javasset Bank, bank modern pertama di Hindia Belanda yang didirikan di Batavia, di Jakarta pada tahun 1828. Yang keempat, monopoli dan penguasaan suatu daerah atau kolonial oleh penjajahan yang menimbulkan situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kelima, penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Dan di sini masuknya pengertian dari dalam bidang ekonomi, masuknya bangsa Eropa di Indonesia membawa bangsa pengaruh termasuk dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, penduduk Indonesia diperkenalkan dengan mata uang, yaitu uang logam dan kertas. Hal ini kemudian yang mendorong munculnya sistem perbankan modern. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bidang politik. Bawahnya boleh dipegangin tuh, bawahnya. Nah, itu supaya kelihatan. Punten. Oke, terima kasih. Oke, di bidang politik yaitu tentang ada infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Hasil peta konsepnya nanti bisa dikumpulkan setelah pembelajaran ini. Ada yang mau merefleksikan hari ini kegiatan? Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah ada yang bisa diambil? Apakah ada yang baru, pengetahuan baru? Banyak pengetahuan baru. Oke. Ada pelajar siapa yang mau menyampaikan? Hari ini saya belajar apa misalnya? Boleh, Putra? Apakah banyak yang bisa diambil hari ini? KM boleh, KM? Banyak informasi yang baru tidak, begitu? Sangat banyak, Pak. Sangat banyak dengan melakukan diskusi, Bersama kelompok presentasi. presentasi dari kelompok lain. Luar biasa, berarti pembelajaran hari ini sangat bermakna. Boleh tepuk tangan untuk semuanya? Nah, begitu. Ingat, minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang perlawanan bangsa-bangsa Indonesia melawan penjajah kolonial. Urutannya kan mereka datang ke Indonesia. Sekarang kita membahas dampaknya. Nah, minggu depan kita akan membahas bagaimana bangsa Indonesia tinggal diam tidak? Rela tidak dijajah? Nah, otomatis akan muncul perlawanan. Nanti bentuknya ada berupa fisik, ada berupa akademis atau pola pikir. Salah satunya manfaat dari pelajar itu mereka yang bisa speak up. Nah, bahasa Putra kan speak up ya. Apa itu speak up? Berbicara keluar. Nasib saya harus ditentukan oleh saya. Nasib saya tidak boleh dijajah oleh bangsa lain. Salah satu manfaat dari pelajar, golongan terpelajar, atau orang-orang yang jadi menteri, presiden, penggerak-penggerak itu, yaitu salah satunya dari bangku sekolah. Walaupun ingat tadi, sekolah dibawa oleh orang Belanda atau orang Eropa, tapi ada dampak positifnya. Tapi sebagai bangsa Indonesia, Bapak ulangi, tidak perlu kita berterima kasih kepada mereka karena sudah mengenakan sekolah. Itu hanya dampak kecil saja bagi kita, tapi bermanfaat. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, cukup sampai sini? Oke, kalau cukup kita akan tutup dengan doa. Pak KM sebentar, Bapak jangan beres saya. Boleh. Perhatian. Siap. Untuk menutup pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.